Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di kajian kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh. Ya, kita berharap kalau kita senang main di tamannya orang soleh, lama-lama kita kecipratan juga kesolehannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih di bab tentang sabar. Al-Imam An-Nawawi itu menyebutkan hadis tentang sabar banyak banget. Jadi hampir 30 hadis yang disebutkan oleh beliau. Paling tidak ini beliau ingin mengirimkan pesan ke kita. Ini urusan sabar, ini urusan besar. Dan memang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, jemaah sekalian. Baik, ya. Banyak poin yang disampaikan melalui pilihan-pilihan hadis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, ya. Saya akan menyampaikan beberapa poin, ya, yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi melalui pilihan hadisnya, ya. Jadi beliau sendiri sebenarnya tidak menyebutkan poin itu, tapi beliau memilih hadis, pastinya ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh beliau melalui pemilihan beliau terhadap hadis tertentu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gini. Banyaknya hadis yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi tentang sabar ini mengisyaratkan bahwa hal ini atau bab sabar ini bab yang sangat penting. Kalau enggak beliau tidak akan menyebutkan banyak, ya. Dan juga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW banyak berbicara tentang sabar. Kalau enggak beliau kesulitan juga nyarinya nanti, ya. Dan ini sesuatu yang penting. Dan ternyata ketika Nabi SAW beliau menceritakan tentang sabar, memberikan dorongan agar kita bersabar, beliau itu sebenarnya nggak ngomong aja jemaah sekalian, ya. Tapi beliau itu mempraktekkannya. Dan kita tahu kan, Al-Quran berbicara tentang sabar, Nabi sendiri berbicara tentang sabar. Rasulullah itu ketika ditanya kepada istrinya, ada sahabat nanya kepada istrinya, ya Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah ditanya, gimana sih sebenarnya akhlaknya Rasulullah SAW? Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran bicara tentang sabar dan lain semacamnya. Maka beliau ini adalah orang yang paling bisa menerapkan sebenarnya, memberikan contoh, ya, bagaimana bersabar. Saya akan membacakan satu hadis yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi untuk menyampaikan pesan ke kita, bahwa ketika Nabi mendorong kita supaya kita sabar, beliau itu nggak ngomong aja, tapi beliau mempraktekkan sendiri. Ini saya akan bacakan hadis yang ke-12. Ini tentang bagaimana Nabi sabar dan ingin memberikan contoh kepada kita, ya. An Abdurrahman ibn Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, satu saat, ka'anni anzuru ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini, dia bilang, seakan-akan saya sedang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahki nabiyan minal anbiya. Satu itu, jadi dia menghadirkan sebuah kenangan bersama dengan Nabi SAW. Di mana Nabi Rasulullah saat itu menceritakan tentang seorang Rasul. Dan ada yang mengatakan dalam syarah hadis ini bahwa yang diceritakan oleh Rasulullah itu sebenarnya dirinya sendiri. Cuman Rasulullah itu yang nggak enak lah, menampilkan dirinya. Makanya Nabi SAW itu nggak pernah
beliau itu kata beliau sendiri, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini adalah penghulu orang yang paling mulia dari seluruh Bani Adam. Tapi aku wala fakhr. Aku tidak mau sombong. Makanya sikap beliau dan lain semacamnya itu menunjukkan ketawaduan. Ketika bercerita tentang kesabaran seorang nabi, beliau tidak menyebutkan kalau itu beliau sendiri, gitu. Dia hanya menceritakan kesabaran. Dia ada seorang nabi. Kalau dia mengatakan, kamu tahu nggak sabarnya aku? Ya nggak enak lah, gitu kan. Kan sombong lah ya. Nabi jauh dari sini kan seperti itu. Ya. Makanya jamaah sekalian, ini juga sebahagian orang ada yang mengatakan, kalau baca sholawat tuh boleh nggak kita itu pakai sayyidina atau enggak? Oh, Rasulullahnya nggak pakai. Ya nggak mungkin lah Rasulullah pakai sayyidina itu. Masa memuji dirinya sendiri, ya enggak lah ya. Tapi cuman kita umatnya ya tahu lah bagaimana kita beradab, ya. Baik. Jadi kata Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, jadi aku pernah mendengar Rasulullah itu menceritakan seorang nabi. Padahal yang diceritakan beliau sendiri, bisa saja kata. Yahki nabiyan minal anbiya darabahu qaumuhu, yang dipukul oleh kaumnya. Fa'admauhu, sampai berdarah-darah tuh. Nabinya itu berdarah. Wa huwa yamsah, dan ketika nabi ini mengusap darah yang mengalir dari wajahnya, yaqul, apa kalimat yang keluar dari lisannya? Allahumma ighfir liqaumi, ya Allah, ampunilah umatku itu. Fa innahum la ya'lamun, sebab mereka itu tidak tahu. Kalau mereka tahu siapa aku ini sebenarnya, mereka tidak akan memperlakukan aku seperti itu, ya. Jadi, tapi Nabi nggak bilang kalau itu beliau sendiri. Paling tidak jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadi ingat memang cerita tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah ke Taif. Beliau ketika berdakwah ke Taif, ini yang terjadi sebenarnya kepada beliau. Beliau pernah ngobrol sama istri beliau. Kemudian istri beliau itu pernah nanyanya begini, ya Rasulullah, episode mana dalam kehidupan dakwah Anda ini yang paling menyakitkan? Perlakuan yang mana? Lalu Nabi mengatakan, ya ketika aku pergi ke Taif. Dan memang kondisinya saat itu jemaah sekalian luar biasa. Ya, kondisi luar biasa. Berapa tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah? Berapa tahun jemaah sekalian? Di Mekah berapa tahun? 13 di Mekah. Kemudian di Madinah 10 tahun. Lah, 13 di Mekah itu kan banyak beliau mendapatkan tantangan tuh. Bukan dari orang yang jauh kadang-kadang, dari orang yang dekat. Dan ini paling bikin puyeng. Ya, kalau ternyata yang menolak itu dan yang kencang menolaknya itu keluarga dekat. Kita ini kalau punya proyek, semua orang menolak tapi keluarga mendukung, pulang ke rumah enak gitu kan. Tapi kalau yang mendukung itu ternyata orang lain, dan yang menolak itu orang-orang dekat. Kayak Abu siapa tuh? Abu Lahab, ya. Abu Lahab tuh dekat banget loh jemaah sekalian. Sama Nabi itu dekat sekali karena pamannya. Dan ketika Nabi SAW dilahirkan, terus budaknya dia ngasih tahu informasi, mengatakan, Abu Lahab, ponakan Anda lahir. Gitu kan. Itu sewenang, bukan senang aja, sewenang jemaah sekalian. Sampai dibebaskan tuh budak tuh. Karena dia bawa informasi, kan menyenangkan sebenarnya. Tapi ternyata ya begitulah yang namanya hidayah itu ya. Akhirnya dia ini yang akhirnya menolak Nabi SAW. Berat Nabi SAW. Ya. Jadi cuman ketika Nabi SAW itu di Mekah, ada pamannya yang modelnya kayak Abu Lahab. Tapi ada pamannya yang modelnya seperti Abu Talib.
Walaupun dia tidak bersyahadat, tapi dia melindungi. Ya. Rasulullah ini di Mekah, walaupun banyak tantangan, tapi karena masih ada yang namanya Abu Talib dan ada istri beliau yang namanya Khadijah, beliau aman. Secara fisik itu nggak ada yang nyakitin beliau. Orang Quraisy walaupun mereka gedek sama Nabi, kalau mau ngasih minta sesuatu ke Nabi, berhenti berdakwah, nggak berani langsung, karena masih ada Abu Talib. Paling mereka datang ke Abu Talib. Jadi kalau main kerambol, beraninya ngeban aja, nggak bisa langsung, ya. Kalau kerambol tuh ngeban aja beraninya. Abu Talib nanti bilang, paling begitu. Jangankan main fisik, ngomong aja nggak berani mereka. Karena masih ada Abu Talib, ada Khadijah. Khadijah ini istri beliau, kaya raya, bangsawan. Dulu sebelum menikah dengan Nabi SAW, itu orang-orang Quraisy itu pinginnya nikah sama Khadijah. Iya. Khadijahnya aja nggak mau, jamaah sekalian. Beliau sendiri, Khadijah sendiri yang memilih Nabi untuk menjadi untuk memilih Nabi menjadi suaminya. Ya. Tapi setelah Abu Talib meninggal, setelah Khadijah meninggal, baru mereka itu berani. Baru mereka itu berani. Jangankan ngomong, main fisik mereka sudah berani. Jadi kalau kita pernah mendengar, misalnya Nabi dilemparin dengan kotoran ketika itu Khadijah sama itu udah meninggal biasanya. Ya. Kalau masih ada, gak ada yang berani. Beraninya main kerambol ngeban aja cuma sekali ada. Iya. Lah, tapi puncaknya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncaknya akhirnya Nabi itu keluar dari kota Mekah. Itu sekitar tahun ke-10. Tahun ke-10 kenabian di Mekah. Berarti kan tinggal berapa tahun lagi kan? 13 tahun tuh. Keluar. Kenapa? Karena kesempatan untuk berdakwah di kota Mekah itu sudah tertutup sudah. Orang-orang sudah nggak mau. Hanya ke Taif. Taif itu kurang lebih sekitar 10 milan lah. Ya. Sekitar 70-an lah. Ya. 70 mil dari kota Mekah. Beliau keluar ke sana bersama pembantunya Nabi SAW dengan berjalan kaki saat itu. Kenapa? Karena dia berharap nanti di Taif beliau akan mendapatkan sambutan. Tapi ternyata bukan sambutan yang didapat. Dapat apa dia? Sambitan. Nggak disambut, tapi disambit. 10 hari di kota Taif beliau itu dilempari dengan batu. Jadi pembesar-pembesar Bani Thaqif yang menguasai Taif itu mengeluarkan anak-anak, kemudian pembantu-pembantu atau budak-budak mereka itu di pinggir jalan, dan ketika Nabi melewati mereka dilempar dengan batu. Akhirnya 10 hari itu nggak ada orang yang masuk Islam, nggak ada. Nggak ada yang mau mendengarkan dakwah Nabi SAW. Akhirnya Nabi keluar. Sudah. Ternyata tertutup juga kota Taif itu, jamaah sekalian. Keluar Nabi SAW. Kondisinya berdarah-darah saat itu. Kondisinya berdarah-darah. Sampailah beliau ke depan istirahat. Di perjalanan itu di depan sebuah kebun. Kebunnya ini milik orang kafir. Ya. Utbah dan Syaibah, putranya Rabi'ah. Mereka kenal, ya. Mereka berdua ini kenal. Melihat Nabi istirahat di depan dan kondisinya memang bikin ibah. Sampai akhirnya yang punya kebun ini bilang, diambilkan anggur saat itu, terus bilang sama budaknya, kamu kasih sama orang itu, katanya. Ya, dibawa jamaah sekalian.
Artinya, coba bayangkan ya, sampai musuh orang kafir aja, sampai kesian. Kita bisa bayangkan gimana kondisinya. Jangankan teman, musuh sampai kesian. Sudah dilihat dari jauh tuh sama tuannya tuh, ketika pembantunya itu ngasih. Ini dari tuan saya, katanya. Buah anggur jamaah sekalian. Ketika beliau ambil anggur ini, beliau mau makan, beliau baca bismillah. Beliau mengatakan bismillah. Pembantu ini mengatakan, dari mana Anda? Ya. Kenapa Anda mau makan kok baca bismillah? Sebab orang sini nih, kalau makan nggak ada yang baca begitu. Bukan orang sini yang ada duduk di sini, bukan. Maksudnya di sono ya mas kalian. Walaupun kita juga kadang-kadang kalau semangat lupa juga. Orang-orang sini, maksudnya orang Taif itu, kalau mau makan nggak ada yang bilang begini, katanya. Nabi nggak langsung jawab. Nabi nanya sama orang ini, kamu siapa? Kamu dari mana? Karena memang tampilannya orang itu tidak seperti orang Taif kan. Dia membantu kan. Dia bilang, kalau saya, nama saya Addas. Kata si pembantu itu. Saya dari Nainawa. Nainawa itu daerah di Irak jamaah sekalian. Saya dari Nainawa. Kata Nabi, dari Nainawa. Ya, berarti kamu dari satu daerah dengan ada orang soleh di situ. Namanya Yunus bin Matta, katanya. Di Nainawa itu. Ada orang soleh namanya Yunus bin Matta. Kaget nih orang, si Addas ini. Kenapa? Karena Yunus bin Matta itu yang dimaksud adalah Nabi Yunus. Dulu. Ya. Kata si Addas, saya orang Nasrani, kata Addas. Nama saya Addas, saya Nasrani, saya dari Nainawa. Nainawa. Berarti dari tempatnya orang saleh namanya Yunus bin Matta. Kata Addas, dari mana kamu kenal? Katanya, dari mana kamu? Gak ada orang yang kenal. Ini orang zaman dulu katanya. Kalau dia yang dari Nainawa itu kenal. Dia bilang, kata Nabi, kalau kata anak sekarang, ya iyalah katanya. Kenal. Orang dia saudaraku katanya. Kata dia, maksudnya? Dia itu nabi dan aku itu juga nabi. Jamaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Addas? Nabi itu langsung dicium sama dia. Tuannya lihat kan dari jauh, dia bilang, lu mau diapain tuh? Dia bilang, dicium sampai ke kaki-kakinya jamaah sekalian. Ya. Karena nggak mungkin ada yang tahu informasi itu kalau bukan Nabi juga. Maka Addas itu menjadi satu-satunya yang masuk Islam. Jadi orang Taif nggak ada yang nerima, ternyata ada orang ahlul kitab yang Allah kirim untuk beriman kepada Nabi SAW. Ya. Sampai akhirnya dia sendiri cuma masuk Islam. Ketika Addas itu balik ke tuannya, ditanya, kan tuannya itu tahu siapa sebenarnya Nabi. Cuman kesian aja dia ngasih. Kamu itu ada apa katanya? Awas, kamu jangan sampai meninggalkan agamamu. Agamamu itu lebih bagus dari agama dia. Gak tahu dia satu-satunya. Jamaah sekalian, setelah itu Nabi SAW melanjutkan perjalanan. Ini kondisinya memang benar-benar mengenaskan Nabi saat itu. Berdarah-darah. Kemudian di perjalanan berhenti dan datang Jibril alaihi salam. Rupanya nggak tega juga jemaah sekalian. Jibril datang mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah. Jadi kami itu tahu apa yang sudah terjadi sama Anda. Saya ingin ini bersama saya sekarang ada malakun muwakkalun bil jibal. Ini bersama saya ada malaikat yang ngurusin gunung. Bukan apa? Mbah. Ya, bukan bahasa apa namanya tuh? Sarijan, bukan. Ini
Jadi bukan yang ini yang ngurusin gunung sak dunia jamaah. Sedunia itu yang ngurusin gunung itu suruh batuk, suruh diem, malaikat ini. Ya, mau diapakan gunung ini dia yang urus. Akhirnya Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, terus ditawarin. Jadi ya Rasulullah, gimana menurut pendapat Anda? Kalau sekiranya gunung yang ada di sebelah ini saya angkat, tak tumplekkan sama orang-orang Taif itu. Ya, kira-kira gimana kalau kita yang jadi nabinya jemaah sekalian? Habis tuh orang Taif jemaah sekalian, habisin kan malaikat, ya kan? Masih, kalau kita yang jadi nabinya, orang Taif habis. Ya. Untung bukan kita yang jadi nabinya, jangan sekalian. Kita ini kalau habis didolimin orang, babak belur kita, malaikat datang. Ente butuh bantuan, tepat waktu ente kan. Iya. Tapi Nabi enggak, jangan sekalian. Ya. Nabi saat itu mengatakan, Nabi cuma mengatakan gini. Ya. Kalau di antara doa-doa beliau hanya mengatakan di antaranya begini, ya Allah, asalkan engkau tidak dalam kondisi murka kepadaku, fala ubali. Aku tidak peduli bagaimana mereka memperlakukan aku, agar asal engkau tidak murka kepadaku. Dan ini prinsip yang luar biasa jemaah sekalian. Ya. Jadi asalkan Allah yang tidak murka. Ya. Mau orang memperlakukan aku bagaimanapun, aku gak peduli. Jadi jangan sampai sebaliknya. Kita ini mencari keridhaan orang dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Asal orang senang, enggak jadi masalah walaupun Allahnya murka. Jangan sampai dibalik seperti itu. Jadi Nabi mengatakan gitu, ya Allah, asal engkau tidak murka kepadaku, fala ubali. Aku tidak peduli bagaimana mereka memperlakukan aku. Ya. Kemudian beliau mendoakan. Apa doanya? Dia mengatakan, ya Allah, sekiranya, ini ngomong sama malaikat mengatakan, sekiranya orang-orang Taif itu tidak mau menerima dakwahku ini, maka aku masih berharap bahwa nanti dari tulang sulbi mereka akan lahir keturunan yang akan mengabdi kepada Allah, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Jadi dibiarkan. Dan ternyata memang terakhir jemaah sekalian, sebelum Nabi SAW meninggal, ketika sudah itu nanti ada ceritanya bagaimana orang-orang Bani Thaqif mereka masuk Islam. Ceritanya seru tuh jemaah sekalian. Ya, nanti silakan dicari gimana ceritanya Bani Thaqif itu akhirnya masuk Islam. Ya. Berkat doa Nabi, kalau generasi mereka itu tidak masuk Islam, aku masih berharap dari tulang sulbi orang-orang ini nanti akan keluar generasi yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Jadi hadisnya pendek jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya enggak sampai berhenti di situ tuh ceritanya tuh. Ketika Nabi SAW akhirnya balik, jadi lihat kesabaran beliau. Beliau ketika balik sampai ke Mekah, itu nggak bisa masuk. Coba bayangkan, kita di RT sendiri, ditolak ya mas sekalian. Rasulullah itu nggak bisa masuk ke Mekah setelah keluar dari Taif, setelah keluar ke Taif, mau balik lagi ke Mekah itu nggak boleh, nggak bisa. Sehingga beliau itu menghubungi orang tokoh-tokoh musyrik. Fulan, aku mau masuk lagi nih. Tapi harus ada yang menjamin keamananku. Siapa? Jadi cari suaka. Kepada fulan, enggak, aku berpihak kepada Quraisy katanya. Pada fulan. Ternyata terakhir ada seorang musyrik yang mungkin dulu Nabi bersikap baik kepada dia dan dia ingin membalasnya. Akhirnya orang musyrik, karena siapa? Mut'im, ya. Kalau intinya dia orang musyrik, kelasnya sudah kelas Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah. Sampai akhirnya dia mengatakan, ya sudah, aku yang akan menjamin keamananmu. Dia keluarkan anak-anaknya semuanya, bekal pedang jemaah sekalian. Kemudian Nabi SAW masuk digiring sambil ngasih pengumuman kepada orang-orang bahwa sekarang Muhammad itu berada dalam suaka.
Aku yang menjamin keamanannya. Dan mereka gentleman, kalau sudah aku yang menjamin, sudah, mereka nggak mau. Nah, sudah. Akhirnya Nabi SAW di Mekah dan nggak bisa lagi berdakwah sudah. Semua mau kemana lagi sudah. Makanya mulai saat itu, ya, lihat kesabaran beliau. Lihat kesabaran beliau. Mulai saat itu, akhirnya Nabi berdiam diri. Berdiam diri sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menghibur Nabi SAW. Terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, saat ini terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena Nabi udah mentok sudah. Apa di antara pelajaran besar Isra Mi'raj itu? Pelajaran Isra Mi'raj itu adalah Allah ingin tampakkan kepada Nabi kekuasaannya. Dan Nabi nanti akan faham, oh iya ya, dakwah ini yang memerintahkan Allah, yang kekuatannya tadi sudah aku lihat, gitu. Kan linuriyahu min ayatina, itu tujuannya. Jadi tujuan peristiwa Isra Mi'raj bukan sebenarnya, kalau yang ada di Quran nggak disebutkan untuk sholat, enggak. Allah ingin menampakkan kekuasaannya. Jadi nggak jadi masalah yang mendukung kamu, Abu Thalib, kemudian Khadijah, itu meninggal, nggak jadi masalah. Yang penting Allahu hayyun la yamut. Allah maha hidup dan tidak mati. Karena dia sebenarnya yang memerintahkan engkau untuk berdakwah dan menjamin keamananmu. Makanya pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Nabi bersemangat lagi loh jemaah sekalian. Beliau akhirnya nyari kemana nih mau berdakwahnya. Rumah-rumah Mekah sudah tertutup. Akhirnya apa? Dakwahnya sama siapa jemaah sekalian? Dakwahnya tahun ke-11. Dakwahnya kepada orang-orang Arab yang datang ke Mekah untuk haji. Sedangkan mereka kan datangnya pakai tenda, iya kan? Nabi samperin aja ke tenda-tendanya. Akhirnya ketemu dengan 6 orang dari orang-orang Yathrib, dari orang-orang Madinah. Mereka masuk Islam, begitu. Mereka masuk Islam. Itu tahun ke-11. Tahun berikutnya nambah lagi jumlahnya. Tahun yang kedua jumlahnya tambah banyak lagi, ya. Sampai akhirnya kaum muslimin yang ada di Yathrib jumlahnya bertambah banyak. Dari situlah jemaah sekalian cikal bakal perencanaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi ngambil kesepakatan dengan mereka pada tahun ke-12. Akhirnya mereka mengatakan, silakan pindah ya Rasulullah, kami di situ akan menyiapkan tempat buat Anda, kami akan membela Anda sebagaimana kami membela keluarga kami sendiri. Tapi sahabat akhirnya yang berangkat duluan. Berat jemaah sekalian, ya. Nabi SAW perjalanannya. Tapi begitulah, beliau itu tidak hanya sekedar memerintahkan kita untuk bersabar, tapi beliau memberikan contoh, ya, bagaimana beliau juga bersabar. Jangan, zaman sekarang ini banyak yang omdo ya mas kalian. Orang disuruh, ayo kita misalnya disuruh apa? Berhemat, nah, gitu kan. Ya, kita disuruh hemat, kita disuruh, ya, tapi yang nyuruh nggak berhemat jemaah sekalian, ya. Orang ngomong aja. Inilah, ya. Insyaallah masih banyak. Saya baca satu hadis saja, kemudian ini saya ceritakan untuk menunjukkan bahwa pantas Imam An-Nawawi itu menyebutkan banyak hadis tentang sabar, dan ternyata salah satu di antara poin yang ingin disampaikan oleh beliau bahwasanya Nabi itu ketika menyebutkan banyak hal tentang kesabaran, beliau tidak hanya sekedar ngomong, tapi beliau menjalaninya juga, ya. Dengan contoh ini yang mudah-mudahan tergerak hati kita juga jemaah sekalian untuk bisa meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah beliau yang Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh ada pada beliau contoh tauladan yang baik buat kita semua. Baik, mungkin ini saja dulu yang saya sampaikan. Nanti insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Ingin menjawab jamaah sekalian beberapa pertanyaan. Apakah kalau kita dapat musibah lalu kita menangis, adakah kita itu dikatakan sabar atau enggak? Gitu kan? Ya. Terus apa saja sih sebenarnya yang harus ada di benak kita agar kita gampang bisa mengeluarkan kekuatan sabar yang ada di dalam hati kita. Atau apa saja yang bisa kita lakukan agar Allah berikan kepada kita kesabaran. Baik, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Makasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.